Coy, lu penasaran gak sih kenapa negara kita meskipun sekarang katanya lagi dilanda musim kemarau, tapi hujan itu lebih sering muncul dibanding musim hujan yang sebelumnya. Suhunya itu lebih dingin dibandingin suhu musim hujan sebelumnya. Ini apa yang terjadi Bang Ray? Dan apakah ini bisa dijelaskan berdasarkan ilmu pengetahuan yang udah lu pelajari ketika kuliah? Well, bisa. Beda sama Tatang di Ngopi, ngobrol yang bersama Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Dan di video Ngopi kesempatan kayak ini gue gak bakal coba buat ngebahas tentang berita-berita kebijakan yang mungkin bisa ngebuat kita stres gitu ya, atau tentang drama-drama internet yang udah banyak banget gitu kita konsumsi, terutama ketika film Merah Putih One for All rilis. Sepertinya gue harus minta maaf gitu ya, mungkin karena emang video satir gue menyebabkan banyak banget orang-orang pada akhirnya coba buat ngebahas juga Merah Putihnya. Cuman ya, gue rasa udah cukup gitu ya untuk kita mengkonsumsi hal-hal yang berbau Merah Putih One for All gitu. Karena udah 17 Agustus udah lewat juga gitu, jadi ngapain gitu. Tapi di video ini gue bakal coba buat menjelaskan lu semua tentang fenomena meteorologi di mana ini mungkin bakal menjelaskan kenapa musim kemarau kita itu cenderung seperti musim hujan. Oke. Jadi untuk mengetahui apakah negara kita itu ada di musim hujan atau di musim kemarau itu simpel. Kita harus tahu dulu negara kita itu menganut iklim apa. Udah kayak punya agama gitu ya. Jadi berdasarkan definisi dari Copenhagen kalau nggak salah nama itu ya, pokoknya tipe iklim dunia ya. Jadi iklim itu dibagi ke dalam 5 kategori. Yang pertama iklim tropis, iklim kering, ya, terus kemudian iklim subtropis. Silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah, soalnya ini gue lupa inget, gue udah nggak belajar 10 tahun gitu ya. Yang keempat iklim dingin gitu ya. Terus yang terakhir iklim kutub. Okay. Negara kita itu iklimnya apa Bang Ray? Negara kita itu iklimnya tropis. Karena apa? Karena negara kita tuh berada di daerah khatulistiwa. Jadi kalau misalkan bumi nih ya bulat atau bundar nih kayak gini, deret gitu. Negara kita ada di tengah-tengah nih, tengah-tengah buminya, ya gitu. Nah, abis itu untuk mengetahui apakah negara kita musimnya kemarau atau musim hujan, setelah kita mengetahui kalau misalnya iklim itu tropis, itu simpel banget. Iklim tropis biasanya cuma punya 2 musim hujan sama musim kemarau. Cara menentukannya kapan itu musim hujan, musim kemarau itu dilihat dari pola mataharinya. Anjay. Gue berasa ganteng nih kalau bisa ngejelasin meteorologi nih, anjay. Jadi ibaratkan ini Indonesia. Nah, biasanya siklus matahari itu digambarkan seperti gelombang sinus. Kalau misalnya lu belajar matematika lu pasti tahu gitu ya gimana gelombang sinus kayak gini nih. Set, nah kayak gini. Terus gini ngeng kayak pokoknya gitu lah ya. Kita gambar ulang biar rapih. Nah, letak posisi matahari itu per tahun beda-beda. Kalau misalkan bulan Desember, Januari, Februari itu biasanya dia ada di bawah. Kayak di daerah Australia dan segala macam gitu. Ini DJF. Misalkan ada di sini. Terus kalau misalkan Juni, Juli, Agustus dia biasanya ada di atas nih di sini. Juni, Juli, Agustus. Kalau misalkan musim peralihan biasanya dia ada di tengah-tengah nih. Biasanya ada di sini. Kayak misalkan Februari, Maret, April atau Agustus, September, Oktober. Nah, jadi siklusnya itu 6 bulanan. Kalau misalkan di bawah itu biasanya Desember, Januari, Februari. Kalau misalkan di atas itu biasanya Juni, Juli, Agustus. Nah, posisi matahari ini sangat amat mempengaruhi kondisi parameter meteorologi yang berkeliaran di Indonesia. Kayak misalkan angin, terus radiasi matahari, terus kemudian tekanan gitu ya, uap air dan lain-lain. Kalau misalnya musim hujan, biasanya matahari ada di bawah Indonesia gitu, di daerah Australia di Desember, Januari, Februari. Nah, sementara kalau misalnya musim kemarau biasanya posisi matahari itu ada di atas, which is itu terjadi di bulan Juni, Juli, Agustus. Makanya karena berhubung kita lagi ada di bulan Agustus, maka kita bisa berkesimpulan kalau misalnya sekarang negara Indonesia harusnya lagi mengalami musim kemarau. Lantas kenapa meskipun musim kemarau kita tetap bisa merasakan hujan yang terus menerus gitu ya, bahkan sampai dalam tahap dimana gue waktu balik dari kota Bogor ke Kabupaten Bogor itu hampir banjir di Jalan Baru gitu ya. Terus habis itu suhunya itu bisa lebih dingin, bahkan lebih dingin dibandingin musim hujan itu sendiri. Ini tadi gue jelasin sesuatu yang berhubungan dengan parameter meteorologi, bukan sesuatu hal yang sia-sia gitu ya. Karena ini akan menjelaskan pada akhirnya kenapa musim kemarau kita seakan-akan kayak musim hujan. Kalau misalnya berdasarkan beberapa berita gitu ya, udah ada tanggapan langsung dari BMKG. Kayak misalkan ada yang fenomena bediding gitu ya, buat lu semua yang tinggal di Jawa Tengah, Jawa Timur itu pasti tahu gitu ya, bediding. Ini merupakan musim di mana banyak banget orang-orang pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke Gunung Bromo karena saking bagusnya. Nggak ada awan sama sekali, cerah, tapi kita tetap bisa merasakan suhu yang dingin abis. Bahkan dalam titik dimana mungkin bakal ada embun-embun es gitu loh kalau misalnya nenda. Kok bisa begitu? Bahkan ini kita lagi di musim kemarau, harusnya tuh kita merasakan suhu yang panas.
Kok bisa meskipun cerah gitu ya, meskipun matahari langsung kena ke kita tetap bisa merasakan suhu yang dingin? Jawaban simpelnya, ada 3 parameter meteorologi yang emang mempengaruhi hal ini. Yang pertama, angin, yang kedua radiasi matahari, yang ketiga kelembapan udara. Ketika musim kemarau, otomatis gitu ya, angin bergerak dari Australia ke Asia karena mataharinya lagi ada di Asia. Nah, karakteristik angin dari Australia ini adalah angin kering, di mana angin ini akan sedikit membawa uap air ke Indonesia. Nah, kalau misalnya musim hujan itu terbalik. Itu dari Asia ada yang namanya angin basah karena emang melintasi daerah lautan gitu kan ya. Terus habis itu uap air itu naik terus sampai pada akhir angin yang ke bawah itu angin basah. Jadi turun hujan di Indonesia. Sementara kalau misalnya di Australia itu angin kering. Jadi ketika melintas ke daerah kita itu nggak ada hujan sama sekali. Nah, gara-gara ngebawa angin yang kering, otomatis kelembapan udaranya atau kelembapan uap air itu rendah. Kelembapan uap air atau udara itu seakan-akan kayak selimut alami gitu ya, di mana bisa memerangkap radiasi matahari agar nggak langsung terpantulkan ke atas. Nah, karena uap airnya itu nggak ada ya, atau kelembapan itu kering, makanya sinar matahari itu langsung mantul. Jadi nggak ada suhu yang emang ngumpul di daerah permukaan bumi. Makanya itu orang tuh bakal kerasa suhunya itu dingin banget karena basically sinar matahari itu bener-bener nggak ngebawa suhu terperangkap di bawah permukaan, langsung aja naik ke atas gitu ya. Makanya ada yang namanya fenomena breeding. Silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah, tapi itu sepengetahuan gue mengenai adanya fenomena breeding. Nah, apakah fenomena ini yang menyebabkan kemarau kita bener-bener hujan terus-menerus? Jawabannya kagak. Karena masih banyak lagi fenomena meteorologi yang bisa dijelaskan dan juga yang sangat amat mempengaruhi kenapa pada akhirnya meskipun iklim kita tropis dan meskipun kita lagi ada di musim kemarau, hujan tetap aja muncul. Nah, fenomena meteorologi ini terbentuk dari berbagai macam parameter meteorologi yang sedang aktif. Oke, kadang ada angin yang aktif-aktifnya bisa ngebuat yang namanya cold surge, kadang ada radiasi matahari yang pergeserannya itu benar-benar beda gitu dibanding pola yang sebelumnya, pada akhirnya menyebabkan MJO atau Medium Joule Oscillation. Ada suhu permukaan laut yang tiba-tiba memanas gitu ya, sampai pada akhirnya bisa mengaktifkan hujan di daerah bagian timur Indonesia, namanya El Nino dan juga La Nina. Banyak banget. Nah, fenomena di mana ketika musim kemarau terjadi fenomena meteorologi yang bisa meningkatkan curah hujan itu disebut sebagai fenomena musim kemarau basah. Jadi, oke. Kalau misalnya nonton RT, gue sering banget ngomong kita lagi ada di musim kemarau basah, karena basically kita lagi ada di musim tersebut. Jadi musim kemarau, tapi karena emang banyak banget fenomena meteorologi yang aktif gitu ya, makanya ya bakal sering hujan, bakal sering kerasa kalau misalnya kita itu suhunya tuh lebih dingin gitu ya. Kalau misalnya yang gue lihat dari beberapa berita sih katanya MJO tuh lagi aktif, Medium Joule Oscillation. Kita bakal baca bareng-bareng gitu ya. Nah, ini berita dari Jabar, biar langsung faktual gitu ya dari referensi ya. Jadi kemarau basah kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada tahun 2025. Di mana kemarau basah adalah kondisi di mana wilayah-wilayah yang seharusnya sudah memasuki musim kemarau namun masih diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi. Musim kemarau umumnya identik dengan cuaca panas, langit cerah dan minim awan. Namun pada kemarau basah kelembapan udara tetap tinggi sehingga hujan tetap turun di berbagai daerah meskipun sudah masuk periode kemarau. Oke, berdasarkan rilis prediksi musim kemarau tahun 2025 dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, ini mutakhirkan pada Mei 2025 musim kemarau 2025 di Indonesia diprediksi mulai terjadi pada bulan April hingga Juni. Oke, adapun puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus. Meski demikian, di lapangan terlihat bahwa sejumlah daerah tetap mengalami curah hujan tinggi sehingga menggambarkan kondisi kemarau basah. Nah, penyebabnya itu di sini dijelasin juga ya. Oke. Ada sejumlah faktor klimatologis yang berperan dalam munculnya kondisi kemarau basah di sejumlah wilayah. Di antaranya, suhu permukaan laut lebih hangat dari normal. Perayaan di sekitar Indonesia yang lebih hangat menyebabkan peningkatan penguapan. Hal ini mendorong pembentukan awan hujan bahkan di musim kemarau basah. Ini kalau misalnya yang seingat gue gitu ya, dipengaruhi juga sama perubahan iklim. Karena emang CO2-nya makin menumpuk di atmosfer, makanya ya radiasi matahari juga meskipun mantul gitu ya karena fenomena breeding tetap aja ada yang terperangkap gitu. Makanya suhu permukaan laut itu bisa panas terus itu menyebabkan uap air yang bisa menciptakan awan di daerah-daerah tersebut. Lanjut. Ada La Nina juga katanya. Oh enggak, ini lemahnya aliran massa udara dari Australia. Pada musim kemarau normal, angin dari Australia membawa udara kering ke wilayah Indonesia. Jika aliran ini melemah, pembentukan awan dan hujan menjadi lebih mudah. Ada La Nina juga katanya. La Nina adalah fenomena pendinginan suhu muka laut di wilayah Pasifik Timur, hanya menyebabkan pemanasan di wilayah perairan Indonesia. Gue revisi. Tadi gue bilang kalau misalnya katanya MJO lagi aktif, gue lupa kalau misalnya ternyata IOD yang aktif.
Ketika suhu permukaan laut di Samudra Hindia bagian timur atau dekat Indonesia lebih hangat dibandingkan bagian baratnya, maka kondisi ini memperkuat pembentukan awan dan hujan. Bila iodi negatif terjadi bersama dengan La Nina, potensi hujan ekstrim meningkat drastis. Ya, yang aktif tuh iodi negatif gitu ya, dimana ini bakal mensupport La Nina untuk menimbulkan curah hujan yang tinggi di Indonesia. Kombinasi dari keempat faktor tersebut menyebabkan distribusi curah hujan tidak sesuai dengan pola musim yang biasa. Inilah yang menjadi dasar terbentuknya kemarau basah di beberapa wilayah Indonesia pada tahun 2025. Jadi itulah alasan kenapa pada akhirnya musim kemarau kita itu masih sering hujan, coy. Sampai berbusa-busa gue, tapi gak apa-apa lah. Kali-kali ngebahas video ngopi kayak gini aja biar otak gue exercise, nggak kena berita-berita brain rot mulu. Ya, sedikit informasi tambahan aja buat lo semua yang penasaran kenapa pada akhirnya hujan terus padahal kita harusnya tuh di musim kemarau gitu ya. Apalagi buat lo semua yang sering banget naik gunung, udah nungguin banget Juni, Juli, Agustus tapi tiba-tiba hujan terus, apa yang terjadi gitu. Inilah yang terjadi sebenarnya. Gak cuman dipengaruhi oleh musim tropical gitu ya, tapi justru ada fenomena meteorologi yang lain yang bisa ngebuat curah hujan justru berbeda dibandingin ya pengaruh dari musim tropis itu sendiri. Jadi itu ya dari gue, terima kasih udah nontonin. Nah, kayak gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga ini membantu kalian semua. Kalau misalnya ada kesalahan dalam pengucapan atau kesalahan dalam gue menjelaskan gitu, silahkan koreksi gue di kolom komentar. Gue sangat amat terbuka dan thank you banget udah ngelakuin itu. Oke, sekali lagi thank you banget. Sampai jumpa lagi next video ngopi. Bye bye.